Pengolahan kopi dimulai dari tahap pemetikan, di mana kami memetik kopi secara langsung di kebun pengolahan kopi Tani Tunggak Semi yang berlokasi di Desa Penting Sari, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebun kopi ini berada di ketinggian kurang lebih 613 meter di atas permukaan laut dengan suhu 27 derajat Celcius. Untuk pengolahan kopi kali ini digunakan kopi Robusta. Ceri kopi Robusta dipetik secara manual yang dilakukan secara bersamaan pada satu ranting dengan syarat seluruh buah kopi sudah berwarna merah. Pemetikan juga diusahakan untuk tidak mengikut sertakan ranting kopi, tujuannya agar ranting kopi tersebut tetap dapat berbuah. Setelah proses pemetikan, ceri kopi Robusta yang telah kita dapatkan akan dilanjutkan dengan proses pengolahan secara anaerob menggunakan fermentasi ragi tape. Fermentasi dengan ragi tape ini bertujuan untuk menciptakan cita rasa yang khas dan tentunya dengan inovasi yang baru pada kopi Robusta yang rasanya terkesan pahit. Sebelum difermentasi, ceri kopi melewati proses perambangan. Kopi yang mengapung memiliki kualitas yang kurang baik sehingga dipisahkan untuk menjaga kualitas dari hasil akhir kopi. Setelah proses perambangan, pengolahan dilanjutkan dengan proses pulping, di mana pada proses ini, biji kopi dipisahkan dengan kulit luarnya. Namun, lapisan lendir tetap dibiarkan menempel pada biji kopi, dan hal ini menjadi ciri khas dari metode honey. Lendir yang didapatkan setelah pengupasan digunakan untuk mengukur Brix. Brix awal yang didapatkan adalah 16,9 yang menunjukkan bahwa kopi memiliki kandungan gula yang tinggi. Tujuan pengukuran Brix ini adalah untuk mengetahui tingkat dari kandungan gula pada kopi. Kemudian, biji kopi yang telah dikupas ditimbang beratnya untuk perbandingan pada penggunaan ragi tape. Setelah itu, disiapkan ragi tape yang dihaluskan dan kemudian ditimbang. Ragi tape kemudian siap ditaburkan pada biji kopi. Ragi tape dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang unik pada kopi karena ragi tape memiliki mikroorganisme seperti kapang dan khamir. Ragi ini akan bereaksi dengan gula pada kopi sehingga terbentuk alkohol dan bakteri pada ragi akan mengubah gula menjadi asam. Selanjutnya, biji kopi yang telah bercampur dengan ragi tape diukur pH-nya dengan menggunakan indikator universal, di mana pH awal yang didapatkan adalah pH 6 yang menandakan asam. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur suhu awal menggunakan termometer, di mana suhu awalnya adalah 28 derajat Celcius. Karena metode yang kita gunakan adalah hanya aerob, maka wadah tempat fermentasi ditutup dengan menggunakan kain agar sirkulasi udara dapat berjalan. Proses fermentasi ini dilakukan selama 36 jam. Di setiap 4 jam sekali, dilakukan pengecekan pH dan suhu pada fermentasi kopi. Tujuannya adalah untuk mengetahui suhu dan keasaman pada kopi, sehingga kita dapat mengetahui proses fermentasi berlangsung dengan baik. Setelah 36 jam, suhu pada fermentasi kopi adalah 31 derajat Celcius, dan pH-nya adalah pH 4 yang menandakan bahwa fermentasi telah selesai. Selanjutnya, proses fermentasi ini dihentikan dan dilanjutkan dengan pengeringan di bawah terik matahari.
Setelah pengeringan di bawah terik matahari, dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan oven selama 4 hari. Selama proses pengeringan di dalam oven, biji kopi ditimbang secara berkala untuk mengetahui berat susut dan kadar air pada biji kopi. Dengan pengukuran berat dan kadar air ini, kita dapat memastikan bahwa biji kopi siap untuk tahap selanjutnya. Setelah proses pengeringan di dalam oven selesai, dilanjutkan dengan tahap pengupasan kulit ari pada kopi. Pengupasan kulit ari ini dilakukan secara manual. Lalu, dilanjutkan dengan proses sortasi untuk memisahkan kopi berdasarkan kecacatan, ukuran, dan kualitasnya. Sortasi ini dilakukan dengan mengecek biji kopi satu persatu dan memisahkannya berdasarkan kecacatan yang ada. Misalnya, biji kopi yang hitam, berjamur, bolong, dan juga memisahkan benda-benda asing yang terikut pada biji kopi. Sortasi yang dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan kopi untuk tahap roasting. Setelah disortir, biji kopi yang bagus ditimbang beratnya, lalu dipersiapkan untuk tahap roasting. Tahap roasting dimulai pada suhu yang rendah untuk mengeluarkan kelembaban yang masih tersisa pada biji kopi. Selanjutnya, suhu ditingkatkan sesuai dengan profil rasa yang kita inginkan. Setelah proses sangrai selesai, biji kopi segera dikeluarkan dari mesin dan didinginkan untuk mencegah proses sangrai yang masih berlangsung, akibat dari panas yang masih ada pada biji kopi tersebut, sehingga biji kopi tidak gosong. Biji kopi yang telah disangrai dihaluskan untuk menghasilkan bubuk kopi yang siap diuji pada proses penyeduhan. Setelah dihasilkan bubuk kopi, dilakukan pengujian terhadap aroma dan juga cita rasa yang dihasilkan oleh kopi. Proses penyeduhan kopi menggunakan air panas dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius. Penyeduhan dengan air panas ini bertujuan untuk menghasilkan kopi dengan tingkat antioksidan yang lebih tinggi dan aroma serta cita rasa yang lebih kuat. Setelah air panas dituangkan ke bubuk kopi, sebaiknya tidak langsung diaduk untuk memastikan air panas meresap secara sempurna. Kemudian, dilakukan penilaian terhadap kualitas kopi oleh para barista. Penilaian dilakukan untuk memastikan cita rasa, aroma, dan juga kualitas yang dihasilkan pada kopi yang telah melalui proses fermentasi. Saat pengujian ini, penguji harus menyesap kopi dengan baik saat mencicipi cita rasa kopi, supaya sari-sari atau cita rasanya benar-benar terasa di lidah, sehingga penilaian cita rasa tidak salah. Hasil pengujian terhadap kopi dengan fermentasi ragi tape menghasilkan kopi dengan rasa karamel dan aroma seperti sirup buah. Hal ini terjadi karena dalam kopi yang belum diproses, terkandung asam sitrat, asam malat, dan suksinat yang nantinya tetap dipertahankan selama proses fermentasi. Pada waktu fermentasi awal, senyawa-senyawa asam tersebut akan mendominasi bersama dengan banyak senyawa volatil. Setelah fermentasi selesai, senyawa utama adalah asam sitrat, asam oksalat, dan terutama asam laktat, serta alkohol. Senyawa asam tersebut memberikan aroma buah pada kopi hasil fermentasi dengan ragi tape. Selain itu, kopi yang dihasilkan juga bertekstur smooth di lidah. Setelah pengujian selesai, dilakukan pengukuran Brix, di mana Brix yang didapatkan adalah 1,4 yang menunjukkan kadar gula pada kopi sudah rendah. Dilanjutkan dengan pengukuran pH untuk mengetahui keasaman yang akan berpengaruh pada cita rasa kopi. Kopi yang dihasilkan dari proses fermentasi ini memiliki pH asam, yaitu pada pH 4,2. Tingkat keasaman ini menunjukkan bahwa kopi ini memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi yang umum pada kopi seperti Robusta. Selanjutnya, dilakukan pengukuran TDS atau pengukuran zat terlarut dalam kopi. Semakin tinggi TDS yang didapatkan, maka cita rasa kopi akan semakin kaya. TDS yang didapatkan cukup tinggi yaitu 1,227. Dengan hasil tersebut, kopi yang dihasilkan memiliki cita rasa yang kuat dengan profil rasa yang lebih kompleks. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi ketika melakukan field trip pemetikan buah kopi di kebun kopi Kopen. Pengolahan kopi secara tradisional masih dilestarikan di tempat ini. Berkat bioproses pengolahan kopi yang menggunakan fermentasi ragi tape ini, kami menghasilkan kopi dengan kualitas yang terbaik dan layak untuk dicicipi.
Kopi Robusta yang pada umumnya terasa pahit, ternyata dapat diolah dengan inovasi fermentasi menggunakan ragi tape. Dengan hasil cita rasa dan aroma yang khas ini, diharapkan ke depannya akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghasilkan kopi Robusta yang dapat menunjang perekonomian.